Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan saya Fatimah Dewi Firdausi dengan NPM 200320101844 dan teman saya Nanda Salsabila Soni Putri dengan NPM 200320101885. Di sini kami akan mempresentasikan modul 2 yaitu tentang data flow diagram atau DFD. Rumusan masalah. Bagaimana cara menentukan data flow diagram DFD mulai dari diagram konteks hingga diagram level 1 pada sebuah sistem penjualan pada toko televisi. Tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui hasil output diagram DFD pada masing-masing proses setiap entitas. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui entitas yang digunakan dalam masing-masing studi kasus mengenai penjualan toko televisi dalam diagram konteks. Yang terakhir, mahasiswa dapat menganalisa DFD sesuai dengan studi kasus yang dipilih. Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Data flow diagram adalah suatu bagan yang menggambarkan arus data dalam suatu perusahaan yang digambarkan dengan sejumlah simbol tertentu untuk menunjukkan perpindahan data yang terjadi dalam proses suatu sistem bisnis. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Simbol pada DFD yang pertama terminator. Terminator mewakili entitas eksternal atau external entity yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Kedua, data store. Data store umumnya sangat berkaitan dengan storage atau penyimpanan. Contohnya seperti database maupun file yang berkaitan dengan penyimpanan dengan komputerisasi. Tujuan dari DFD. Tujuan DFD adalah untuk membuat model fungsi yang harus dilaksanakan oleh suatu sistem dan interaksi antar fungsi. Tujuan lainnya adalah agar model yang dibuat itu mudah dibaca dan dimengerti. Tidak hanya oleh profesional sistem yang membuat DFD, tapi juga oleh pemakai yang berpengalaman dengan subjek yang terjadi. Hal ini berarti DFD harus mudah dimengerti, dibaca, dan menyenangkan untuk dilihat. Pada banyak masalah, DFD yang dibuat tidak memiliki terlalu banyak proses atau memaksimalkan proses dengan data store, alur data, dan terminator. Studi kasus. PT Hartono sedang membuat sistem database untuk data di sistem penjualan televisi, di mana toko memproduksi barang elektronik seperti televisi, kemudian menjadi transaksi penjualan. Buatlah DFD-nya. Berikut ini adalah printout diagram konteks. Next. Berikut ini printout DFD level 0. Dan berikut ini printout DFD level 1. Analisa output DFD konteks. Pada diagram konteks terdapat 4 terminator yaitu pembeli, pegawai, nota, dan televisi. Terdapat satu tabel proses yaitu sistem informasi penjualan televisi. Alur data dari pembeli ke sistem informasi penjualan televisi adalah formulir penjualan televisi. Alur data dari sistem informasi penjualan televisi ke pembeli adalah validasi formulir. Alur data dari pegawai ke sistem informasi penjualan televisi adalah kesepakatan formular penjualan. Alur data dari sistem informasi pembelian televisi ke pegawai adalah informasi harga penjualan.
Alur data dari televisi ke sistem informasi penjualan televisi adalah riwayat pembelian. Alur data dari sistem informasi pembelian televisi ke televisi adalah list ketersediaan televisi. Alur data dari nota ke sistem informasi penjualan televisi adalah data pembeli. Dan alur data dari sistem penjualan televisi ke nota adalah nomor nota. Analisa output DFD level 0. Pada DFD level 0, sistem informasi penjualan televisi didekomposisi menjadi 4 proses lain, yaitu proses administrasi, periksa, proses pembelian, proses pembayaran. Jumlah proses sistem ini menyesuaikan dengan entitas luar atau terminator yang ada pada basis data. Pada diagram level 0 ini, terdapat data storage berfungsi sebagai tempat menyimpan semua data yang telah diinputkan ke sistem. Jumlah data storage adalah 4 buah, di antaranya file pembeli televisi, file ketersediaan televisi, file pembelian, dan file pembayaran. Alur data yang menghubungkan semua komponen pada diagram level 0 berjumlah 18 buah. Alur data ini bertugas menghubungkan antara entitas luar atau terminator, proses sistem, dan juga data storage. Analisa output DFD level 1. Pada diagram level 1 yang merupakan diagram dekomposisi dari diagram level 0, diagram memfokuskan pada setiap proses sistem yang terjadi. Pada basis data pembelian televisi terdapat 4 proses sistem pada diagram 0-nya. Maka jumlah diagram levelnya adalah 4 diagram. Pertama, untuk dekomposisi dari proses sistem pemesanan terdapat 2 entitas luar, yakni pembeli dan pegawai yang memiliki. Satu proses sistem proses data administrasi dan data storage-nya bernama file pembeli televisi. Kedua, dekomposisi dari proses sistem periksa ketersediaan terdapat 2 entitas luar, yaitu pegawai dan televisi yang memiliki. Satu proses sistem hasil periksa ketersediaan dan data storage-nya bernama file ketersediaan televisi. Ketiga, dekomposisi dari proses pembelian terdapat 2 entitas luar, yaitu televisi dan nota yang memiliki satu proses sistem pembelian dan data storage-nya bernama file pembelian. Yang keempat, dekomposisi dari proses sistem penjualan terdapat 2 entitas luar, yaitu nota dan pembeli, memiliki satu proses sistem pembayaran dan data storage-nya bernama file pembayaran. Kesimpulan. Yang pertama, jadi pada permasalahan sistem penjualan televisi didapatkan 4 entitas, yaitu pembeli, pegawai, televisi, dan nota, di mana semua entitas tersebut memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Kedua, setelah dikomposisikan, akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem penjualan jam tangan disebut DFD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 4 proses, yaitu proses administrasi, proses pemeriksaan, proses pembelian, dan proses pembayaran. Dari hasil output modul 2 ini dihasilkan diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1, di mana diagram konteks pada sistem penjualan televisi berisikan hubungan timbal balik di mana terdapat 4 entitas tersebut, terdiri dari 4 alur. Pada entitas pembeli terdapat alur isi data pembelian dan formulir pembelian pesanan. Entitas pegawai terdapat alur data diri pembeli dan validasi data. Entitas televisi terdapat alur televisi yang akan dibeli dan televisi yang sudah terjual, dan entitas nota terdapat data pembayaran dan laporan pembayaran. Saran. Yang pertama, diharapkan diberikan langkah-langkah praktikum DFD level 1 secara lengkap di dalam modul. Kedua, diharapkan diberikan modul secara print out agar memudahkan praktikan untuk belajar. Ketiga, diharapkan penjelasan saat praktik disampaikan secara jelas. Keempat, diharapkan komputer yang disediakan lebih banyak. Dan yang terakhir, diharapkan ada pengecekan dari modul sebelumnya sudah relevan atau belum dengan DFD yang dibuat. Dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari teman saya, yaitu penjelasan tentang DFD program itu sendiri.
Untuk aplikasi yang digunakan adalah Power Designer. Lalu kita di sini ada tampilan diagram konteks dengan terdapat 4 entitas, yaitu pembeli, pegawai, televisi, dan nota. Di sini untuk pembeli terdapat input, yaitu formulir penjualan televisi ke sistem penjualan televisi. Lalu dari sistem terdapat input validasi formulir ke pembeli. Lalu entitas yang kedua ada pegawai, yaitu ada input kesepakatan formulir penjualan ke sistem penjualan televisi, dan dari sistem terdapat input yaitu informasi harga penjualan ke pegawai. Lalu untuk entitas yang ketiga yaitu televisi, di sini terdapat input yaitu riwayat pembelian ke sistem penjualan televisi, dan dari sistem sendiri itu terdapat list ketersediaan televisi ke televisi. Lalu untuk entitas yang keempat ada nota dengan input yaitu data pembeli ke sistem, dan dari sistem terdapat nomor nota ke nota. Di sini ada satu proses yaitu sistem penjualan televisi. Untuk prosesnya sendiri sudah di Composer, jadi kita tinggal klik open diagram. Lalu di sini terdapat tampilan yaitu DFD level 0. Untuk entitas pertama yaitu pembeli, pegawai, televisi, dan nota. Untuk entitas pertama itu pembeli terdapat formulir pesanan ke proses administrasi, lalu dari proses administrasi terdapat isi data pembelian ke pembeli. Lalu dari proses administrasi disimpan ke file pembelian televisi yaitu data store. Terdapat 4 data store. Lalu untuk proses administrasi terdapat input data diri pembeli ke pegawai. Lalu dari pegawai terdapat input yaitu validasi data ke proses administrasi. Dan untuk entitas yang ketiga, entitas pegawai terdapat input ke proses periksa yaitu daftar televisi, dan dari periksa terdapat input yaitu data jumlah ke pegawai. Lalu dari periksa disimpan file ketersediaan televisi. Untuk televisi, entitas televisi terdapat input yaitu televisi yang terjual ke periksa, dan dari periksa tersendiri terdapat input yaitu televisi yang dibeli ke televisi. Lalu dilanjutkan dengan televisi memberikan input ke proses pembelian yaitu dengan laporan ketersediaan televisi disimpan ke data store yaitu file pembelian. Lalu untuk entitas nota terdapat input yaitu laporan transaksi pembelian ke proses pembelian, dan ada 2 input dari nota ke proses pembayaran yaitu laporan pembayaran, lalu dari proses pembayaran ke nota yaitu dengan data pembayaran. Untuk dari proses pembayaran sendiri disimpan ke data store yang keempat yaitu file pembayaran. Untuk proses pembayaran terdapat input bukti pembeli ke pembeli, dan dari pembeli terdapat input bukti pembayaran ke proses pembayaran. Lalu apabila selesai kita buat dari diagram level 0, kita juga bisa langsung membuat diagram dari DFD level 1, yaitu dengan DFD level 1 potongan-potongan dari DFD level 0 itu sendiri. Jadi terdiri dari 2 entitas. Lalu kalau kita klik dari proses administrasi tadi, kita klik open diagram. Di sini terdapat 2 entitas yaitu pembeli dan pegawai dengan ada satu data store yaitu file pembelian televisi, yaitu dengan pembeli melakukan formulir pesanan ke proses data administrasi dan lalu disimpan di file pembelian televisi. Lalu proses data administrasi terdapat input yaitu isi data pemesan ke pembeli. Selanjutnya juga sama, dari proses data administrasi terdapat data diri pembeli ke pegawai, dan pegawai terdapat input yaitu validasi data. Lalu untuk DFD level 1 yang periksa, kita bisa open diagram. Di sini dari DFD level 1 periksa terdapat 2 entitas, yaitu pegawai dan televisi. Untuk periksa ketersediaan televisi, terdapat entitas pertama yaitu pegawai, yaitu input ketersediaan televisi, lalu ketersediaan televisi menuju pegawai terdapat input data televisi, lalu disimpan ke file ketersediaan televisi. Lalu untuk entitas yang kedua yaitu televisi,
televisi terdapat input televisi tersedia ke periksa ketersediaan, dan dari proses periksa terdapat input kode televisi ke televisi. Untuk proses ketiga, yaitu proses pembelian, kita bisa lakukan dengan cara open diagram. Di sini juga sama seperti tadi, yaitu dari proses pembelian terdapat dua entitas, yaitu nota dan televisi. Untuk entitas nota sendiri terdapat input laporan transaksi pembelian ke pembelian, dan dari televisi terdapat input laporan ketersediaan televisi ke pembelian. Di sini disimpan dalam satu data store, yaitu file pembelian. Untuk entitas yang terakhir, yaitu proses pembayaran, kita bisa open diagram. Terdapat dua entitas, yaitu pembeli dan nota. Dengan masing-masing entitas, yaitu pembeli ke pembayaran, terdapat bukti pembayaran, dan pembayaran ke pembeli terdapat bukti pembelian. Lalu dari nota ke pembayaran terdapat input laporan pembayaran, dan dari pembayaran ke nota terdapat data pembayaran. Lalu disimpan dalam satu data store, yaitu data store keempat, yaitu file pembayaran. Jadi untuk masing-masing DFD level 1, seperti tadi penjelasannya, terdapat 4 proses. Ini merupakan tampilan dari data flow level 1. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.